Oke, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Kusumorpaji dengan NIM 240121101. Di sini saya akan memaparkan yaitu tugas micro teaching, tugas pengganti praktikum Labcom. Nah, di sini sudah tertera data. Di sini ada 140 data, ya, ada panjang total, bobot ikan, dengan satuan gram, yang 1 milimeter, jenis kelamin. Sudah tertera juga di sini ya, ada N, dan N ini kan keseluruhan ya, jumlah itu ada 140. Nah, untuk nilai maksimalnya yang tertingginya yaitu 199 dan nilai minimumnya ada 123. Nah, di sini jumlah kelas. Nah, jumlah kelas ini kan rumusnya sudah tertera ya pada pembahasan sebelumnya. Di situ ada rumusnya ya, jumlah kelas. Oke, saya akan lihat dulu. Oke, untuk jumlah kelas itu kan ada satu di dalam buku saya ya, catatan itu 1 tambah sekian sekian, ada lognya. Nah, ini sama ya, jumlah kelas. Terus juga wilayah itu nilai maksimum kurang nilai minimum. Oke. Lebar kelas itu ada wilayah dibagi jumlah kelas. Nah, semua rumus yang ada kita implementasikan dalam Excel menggunakan formula-formula yang ada di Excel tentunya. Oke. Terus juga di sini ada jarak kelas ya, jarak kelas, interval kelas tambah NST. Nah, NST 1. Kita kelas. Nah, di sini N itu bisa ya, bisa kita tulis manual, ketik 140 bisa. Dan bisa juga menggunakan sama dengan count, lalu ditarik ke bawah. Dan maksimum yang sudah tadi tertinggi bisa di manual, bisa menggunakan formula juga sama dengan max. Lalu tarik ke bawah ya, sama. Nanti muncul hasil nilainya gitu, nilai tertingginya. Oke. Lalu selanjutnya yaitu ada di sini nilai minimum 123. Nah, sama tapi menggunakan sama dengan min. Kalau manual juga boleh. Jumlah kelas seperti yang saya bilang, kan 1 tambah 3,32 dikali lognya n-nya berapa? 140. Langsung enter saja. Nah, oke. Wilayah 76. Oh, ya maksimal kurang dari minimum. Oke. lebar kelas sama ya, lebar kelas di sini tinggal dibagi aja wilayah sama dengan wilayah dibagi jumlah kelas. Jarak kelas itu tambah interval kelas tambah NST ya, dapatnya hasilnya 9, NST-nya 1. Nah, untuk ini ya, ini sebelumnya sudah ini ya, sudah ada. Nah, perhitungannya, nah, SKA itu SKB ditambah lebar kelas. Nah, di sini kenapa lebar kelas di string? Karena kita mau ditarik ke bawah. Nah, jadi biar si angka nilainya itu terkunci. Jadi tidak berantakan nilainya. Oke. Nah, SKA seperti itu, tinggal dengan rumus yang tertera, tinggal tarik garis ke bawah aja gitu ya. Untuk SK itu SKB dikurang SKH. Ya. Oke. Nah, formula seperti demikian. Ya. Dan gitu kan. Oke. Oh, bukan dikurang, mohon maaf. Ini tuh hingga gitu. Sama ke bawah juga seperti demikian. Lalu BKB. Nah, BKB ini SKB dikurang 1/2 setengah dikali NST. Nah, NST di string, dikunci gitu nilainya biar jika ditarik ke bawah nilai tersusun rapi. Oke.
Untuk BKA, BKA itu SKA ditambah kurung setengah kali NST. Oke. Kenapa di string seperti yang sudah saya bilang? Karena untuk penguncian nilai. Seperti itu. Lalu di sini ada BK. Nah, BK ini, oke, bentar. Nah, BK. BK kan di sini nilainya ya itu rentan gitu ya, dari nilai segini hingga nilai segini, seperti itu. Dari nilai A hingga nilai Z misalkan, contoh. Nah, di sini saya masukkan saja dengan BKB dan terus strip BKA. Nah, dipakai hasilnya demikian. Dan ke bawahnya pun juga sama. Seperti itu. XI. Nah, XI itu S kurung SKB ditambah SKA bagi 2. Berarti ditambah dulu ya, di total, baru dibagi 2. Dan tarik ke bawah sama. Nah, untuk FI, ya, F ini menggunakan formula frekuensi. Kurung Kurowa sama dengan frekuensi. Oke. Nah, kita ambil panjang totalnya, ya. Ditarik hingga ke bawah, nilai akhir. Lalu, sesuai dengan ketentuan dari si datanya ini, oke, ini kita titik koma, baru kita blok nilai dari SKA. Kurung lagi, enter. Oke. Lalu, ini kan total ya, ini jantan. Sama aja sebenarnya ya. Oke, hampir mirip. Mungkin yang berbeda hanya di sini. Iya. Oke. Nah, yang diambil SK dari sini jantannya. Oke. Nah, bedanya yang ini full, nah yang ini hanya bagian jantannya saja. Ya, jantan gitu ya. Nah, itu. Oke. Sudah. Selanjutnya betina. Nah, betina juga sama formulanya ya. Frekuensi. Nah, ini hingga betina saja, dari betina saja. Nah, mulai dari betina ya ke betina gitu loh. Oke. Sama. Nah, untuk pembuatan tabel sendiri, grafik ya, grafik itu kan sama, yaitu di insert, terus di sini. Nah, sini. Habis itu kita select data aja nih, ya, select data. Di sini select data. Mana select data? Nah, select data. Tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya. Terus, jika sudah nanti kita rubah-rubah saja nih ininya, apa namanya, si grafik-grafiknya ya. Mulai dari bentuk-bentukan ininya ya, garis-garisnya ya, kita ubah hitam putih sesuai dengan ketentuan. Itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sini ya. Oke. Nah, ini kan hasil log ya, perhitungan log. Nah, log dari si nilai panjang total, gitu kan. Gunakan formula log tentunya. Oke, di sini tinggal kita tarik garis ke bawah aja, sama kayak ini. Terus ini logku juga sama ya, tinggal tarik garis ke bawah. Nah, ini sigma X nih, sigma X, sigma Y ini kan seperti pembahasan sebelumnya pada responsi ya. Nah, di sini kita ada rumusnya. Oke, rumusnya sigma X itu kan
di total ya, di total sigma X itu total dari nilai X-nya. X itu di sini log L-nya. Tinggal kita sum saja, sum bawah, ini udah enter. Sigma Y sum ini ke bawah, enter. Nah, untuk sigma X kuadrat, ini kita menggunakan formula sum skew. Nah, sum skew, lalu X-nya tinggal kita blok bawah. Oke. Sigma Y kuadrat juga sama, ya, sigma Y kuadrat sama. Kita tarik ke bawah juga ya. Maka sum skew, ya. Nah, untuk sigma X-Y kita menggunakan sedang sum product. Nah, di sini sum product. Nah, bisa dilihat sum product. Buka kurung, kita ambil nilai log L dari atas hingga akhir, dari awal hingga akhir ya tentunya. Nah, habis itu kita ikutin format dari si formulanya ya, rumusnya. Dan lalu titik koma. Nah, kita masukkan nilai log W-nya dari awal hingga akhir. Lalu tutup kurung enter. Mendapatkan hasil demikian. Untuk X bar itu rata-rata ya. Yang sudah kita ketahui rata-rata average. X-nya berarti log L, tinggal kita blok dari awal hingga akhir, dari atas hingga bawah. Dan Y bar juga sama. Demikian. Nah, kita akan sebut nilainya. Oke, untuk nilai sigma X-nya yaitu 305,4294, sigma Y 216,7477, sigma X kuadrat 666,5814, sigma Y kuadrat ya 337,1944, sigma X-nya 4734395, X barnya 2,21816. Nah, dan Y barnya 1,5482. Nah, untuk N, NX, N. N ini kan nilai ini ya, nilai total gitu, N total ya. 140, karena datanya 140. Nilai B, nah nilai B, kita mengikuti rumus yang sudah ada ya. B itu sigma XY dikurang, buka kurung 1/N sigma X sigma Y tutup kurung. Per sigma X kuadrat per 1/N, buka kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 sama dengan 2 dengan nilainya 2,3468. Sebenarnya bisa juga 2,3467 ya, karena mungkin ada pembulatan di sini ya. Bas. Oke, selanjutnya A. Nah, A ini. Oke, A itu kan rumusnya Y bar dikurang B X bar. Nah, sini Y barnya kan ini ya, Y bar, karena kita bisa lihat kenapa hasilnya minus ya, karena Y bar saja nilai Y bar itu lebih kecil daripada nilai X bar, karena yang jika nilai kecil dikurang dengan nilai besar, otomatis nilainya menjadi minus itu, dengan dapat nilai min 3,5716. Nah, lalu antilog. Nah, antilognya ini tuh sebenarnya ya, antilog sama dengan 10 dipangkatkan, A-nya dipangkatkan, si nilai A ini dipangkatkan ya, antilognya menjadi 0,003. Oke, dan dengan nilai W-nya 0,00268 L pangkat 2,3467 ya di sini. Benar sama saja ya. Seperti yang bilang tadi 768 karena melalui proses pembulatan. Oke. Selanjutnya, kalau sedikit ragam, pembuatan juga sama, bisa kalau menggunakan formula itu kan untuk apa ya, data-data yang diperlukan banyak informasi untuk pembanding ini kita buat manual saja. Sebentar ini kita buat nilai. Oke. Nah, di sini ada regresi, sisa, dan total. Nah, DBR-nya 1, DBS-nya N kurang 2, DBT-nya N kurang 1. Ini berapa? 140. 140 kurang 103, 140 kurang 2, 138. 140 kurang 1, 139. Nah, JK-nya, di sini JK menggunakan rumus yang udah ada tentunya.
JKR. JKR di sini B kali sigma XY dikurang 1/N kali sigma X sigma Y tentunya. Kita masukkan saja nilai-nilai tersebut. Oke, lalu enter. Nah, di sini ada S, JKS. JKS itu rumusnya jika T kurang JKR. Tinggal kurang saja, ya. Oke. JKT itu sigma Y kuadrat dikurang 1/N, buka kurung sigma Y, tutup kurung pangkat 2. Nah, oke. Lalu kita lanjut ke KTS. KTR dulu terlebih dahulu, maaf. KTR, JKR bagi DBR. JKR berapa? JKR-nya 1,3440 kan? Lalu DBR-nya berapa? 1. Sama, bagi 1. Oke. Lalu di sini ada nilai KTS. KTS itu JKS dibagi DBS. Nah, JKS-nya berapa? JKS-nya 0,2782 dibagi dengan DBS-nya itu 138. Hasilnya sekian. EFIT. EFIT itu pembagian nilai saja ya. KTR dibagi KTS. Nah, KTR-nya itu 1,3480, KTS-nya 0,0020. Dengan hasil sekian. FTF ini menggunakan format ya, ataupun formula FINF 0,05 dengan nilai selangnya. Terus kita masukkan FTF-nya itu dari si DBR dengan DBS. Oke. Nah, sekian. R kuadrat. Nah, R kuadrat tinggal dibagi saja. JKR dibagi JKT. Oke. Nah, di sini ada interval nilai. Nah, interval nilai di sini kan R kuadratnya ya. Ada dengan hubungan ini. Oke. Oke. Di sini 0,0. Maaf, salah. Saya ulang. R lebih besar dari 0,0, lebih kecil dari sama dengan dari 0,2. Itu dengan hubungan sangat rendah. Ya, untuk R lebih besar dari 0,2, R lebih besar, lebih kecil sama dengan dari 0,4, tingkat hubungannya rendah. Lalu untuk R lebih besar dari 0,4 dan R lebih kecil dari sama dengan 0,6, hubungannya sedang. Lalu R lebih besar dari sama dengan 0,6, R lebih kecil sama dengan dari 0,8, tingkat hubungannya kuat. Nah, lalu yang terakhir, R lebih besar sama dengan dari 0,8, R lebih kecil sama dengan dari 1,0, tingkat hubungan sangatlah kuat. Oke, kita masuk ke hipotesis. Nah, untuk hipotesis, di sini A0, panjang tidak mempengaruhi bobot. Jika 0 ya, terus jika 1, panjang mempengaruhi bobot. Kesimpulannya, berdasarkan SK 95%, nah didapatkan nih, nilai F hit lebih besar daripada F tap. Ya, lihat, bisa dilihat no. Nah, berarti apa? Berarti H1, di mana panjang mempengaruhi bobot, serta didapatkan juga nilai dari R-nya itu, R kuadratnya ya, R-nya 0,8279. Ya, oke. Ini bisa juga ya, karena dibulatkan. Terus juga, lalu untuk uji T-nya ya, uji T itu H0, H0 itu B sama dengan 3, itu isometrik. Ya. H1 B bukan sama dengan 3, parametrik. Nah, lalu kita masuk ke perhitungan SB ya. Nah, di sini ada SB1 kuadrat, ada SB1. Nah, seperti pada rumus sebelumnya, kita masuk SB1 terlebih dahulu ya. Rumus SB1. Ya, SB1 kuadrat ya. SB1 kuadrat yaitu KTS dibagi sigma X kuadrat kurang 1/N, ya, lalu kurung sigma X pangkat 2. Nah, ini implementasinya di dalam seperti ini. Oke, kita tinggal klik-klik saja sesuai dengan rumus yang sudah ada.
Nah, lalu SB1-nya sama dengan SQRT dari si SB1 kuadratnya. Dan didapati hasil seperti ini. Ya, oke. Nah, untuk T hitungnya, di sini ABS menggunakan format sama dengan ABS ya. T hitungnya, ini kan karena kalau di rumus menggunakan mutlak ya. Nah, ini menggunakan ABS. Seperti ini. Nilai dari, sebentar. Nah, nilai dari B-nya kurang 3 dibagi dengan SB1. Berarti hasil 7,195. Untuk T-tabelnya, ini ABS juga, yaitu sama tadi ya, ini nilai A, nilai A ini kurang 3 dibagi dengan T hitung. Dapatnya hasil 0,9130. Oke. Nah, untuk kesimpulan, berdasarkan SK 90% dapatkan buat T hitung lebih besar daripada T table. Demikian, yang terjadi ialah maka tolakan 0, yang berarti pola pertumbuhan adalah alometrik negatif atau pertumbuhan panjang lebih dominan dibandingkan pertumbuhan bobot pada ikan. Nah, ini grafiknya seperti yang sudah tertera ya. Pembuatannya seperti yang sebelumnya menggunakan chart ya. Dan kita tinggal ubah saja sedikit untuk edit. Oke. Nah, oke, untuk selanjutnya. Nah, ini faktor kondisi ya. Nah, faktor kondisi ini kita bisa lihat ya. Perhitungannya bagaimana? Nah, perhitungannya pertama tentunya ya. Nah, di sini kan seperti yang tadi lagi ada def kerataan, ada ST standard deviation ya. Nah, di sini nilainya sudah ada. Tadi yang pada pertama ya, ada DFT-nya. Nah, def kerataan. Oke, bentar. Nah, sesuai dengan faktor kondisinya nih, selangnya nih. Ini kan 123 hingga 131 ya. Nah, kita terus ada ininya 10 nih. Nilai totalnya 10. Nah, berarti tinggal kita F karatannya. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, kan nilai 10 kan? 10. Nah, oke. Lalu untuk selanjutnya 22. Nah, oke. Ini 2 ya. Karatannya karena ada 22 nilai, berarti yang kita blok ini ya 22 dan kita hitung rata-ratanya, F karataannya seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kita lanjutkan. Nah, ke bawah juga sama ya. Nah, seperti ini. Ini bawah juga sama, tahannya seperti itu. Nah, ini juga kita lihat dari ininya ya, apa namanya? FI totalnya dan dari SK-nya juga. Berapa nih nilainya? Nah, ini kan 22. Berarti yang kita hitung F karatannya ya nilai 22-nya nih, mulai dari mana ke mananya. Lalu ini 28. Berarti 28 nilai total 28 urut di 28 nilai gitu loh. Bukan ya seperti itu. Terus juga 32 berarti 32, 17, 17, 24, 24. Nah, seperti itu. Nah, keratannya. Lalu dihitunglah seperti nilai-nilainya seperti itu ya. Dan di string, kenapa di string? Seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, di string itu agar nilai dari yang kita mau itu objeknya itu tidak berantakan gitu ya. Oke, sama ke bawah pun juga sama. Oke. Nah, ini kan gabungan. Nah, ini kita ke jantan. Hampir sama sebenarnya. Oke, sebentar. Nah, bisa dilihat. Nah, ini yang kita lihat, yang kita ambil grafiknya itu SK dengan F kerataannya nih. Sini disajikan ya grafik ya. Nah, bisa dilihat ini F kerataannya dan ini SK-nya. Oke. Itu pun juga ini sama. Nah, itu. Oke.
Nah, untuk nilai B dan ini ya sama ya kayak tadi ya, penggunaannya juga sama. Nah, sama. Nah, oke. Ini juga. Nah, kalau ini kan yang jantan-jantan. Nah, kalau ini kan tiga gabungan. Nah, ini yang jantan aja nih. Nah, yang jantannya sama kayak tadi dengan si bobot dengan maaf dengan yang gabungan. Hanya saja ini kita ambil yang jantan saja. Sama F karatan juga ya. Kayak ini nilai 9 ya F-nya 9 ya. Berarti yang kita lihat nih 9 sama nih. Kita blok. Seperti itu. Begitu selanjutnya hingga yang jantan selesai. Mana yang jantan selesai? Nah, hingga di sini ya. Jantan selesai. Nah, lalu yang betina nih. Yang betina juga sama. Demikian. Penggunaannya juga seperti itu. Di mana nilai nilai dari si F karatannya kita lihat dari si FI-nya nih, FI totalnya. FI total 1, ya berarti 1 yang kita blok warnanya ya. 13, ya berarti ke sini 13, dan ini seterusnya seperti itu ya. Untuk nilai B, A, dan anti-lock ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Untuk grafik, nah grafik sendiri, kita lihat, nah sama yang diambil juga SK dan FK rataan. Nah, di mana nilai-nilai ini tentunya sangat mempengaruhi nih hasil hubungan ya antara bobot dengan panjang ikan. Nah, pada pembahasan sebelumnya juga kan faktor kondisi ini juga mempengaruhi ya, tentunya dari yang hipotesis-hipotesis yang sudah ada, jika H0 demikian, H1 demikian. Nah, ini nilai yang mempengaruhinya, salah satu yang mempengaruhinya. Oke, sama seperti yang jantan, kita tarik garis lurus ke bawah, demikian. Nah, jadi yang bisa disampaikan ya pada Labcom ini gitu ya, data ini, janjian data ini, kita dapat mengetahui nih beberapa ikan dengan jenis kelamin jantan dan betina kita bisa bedakan pengaruhnya mana nih yang lebih besar gitu loh. Dari misalnya dari faktor kondisinya, kita lihat dari nilai-nilai yang sudah ada ya. Itu mempengaruhinya sangat besar atau tidak nih pada si ikan tersebut. Nah, misalkan jika memang ikannya panjangnya lebih dominan nih ketimbang bobotnya. Nah, itu kita ketahui dari analisis data ini. Tentunya kita amati dulu biotanya itu ikannya dan kita sajikan tabel penyajian datanya seperti itu. Oke, mungkin untuk yang faktor kondisi sudah ya demikian. Balik ke yang awal. Nah, ya ini tuh penyajian datanya. Karena kan soalnya 140 soal dengan penyajian data dan total N-nya 140. Nah, ini saya ulas kembali ya. Ini tuh kita tarik garis lurus untuk jantannya terlebih dahulu. Nah, jantannya sini. Nah, ini kita urutkan dari nilai yang terbesar. Oke, hingga ke terkecil, khusus jantannya. Nah, lalu untuk betinanya juga sama. Kita urutkan terlebih dahulu. Nah, jadi yang kita urutkan awalnya itu dari jenis kelaminnya dulu nih. Jantannya dulu semua jantan. Habis itu baru diurutkan si angkanya. Seperti itu. Yang betina juga sama ya, seperti itu. Kita urutkan dulu berdasarkan jenis kelaminnya kita samain dulu ya, jantan, betina. Baru setelah sudah ada jantan dan betina, kita urutkan terlebih lagi angkanya, mana yang lebih besar, dari yang lebih besar dan dari hingga ke yang terkecil. Seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita sedikit mengulas kembali ya. Nah, ini kan pada beberapa ilmu ini sudah didapatkan ya dari mata kuliah sebelumnya, yaitu analisis data perikanan, di mana analisis ini membutuhkan perhitungan-perhitungan yang sangat detail. Nah, karena analisis itu kan memiliki error ya, entah itu human error ataupun
sistem error. Nah, dari error tersebut kan ada namanya galat. Nah, dari sini ada yang namanya selang kepercayaan, di mana kita tidak bisa pure memperkirakan 100% bahwa itu benar dan 100% bahwa itu salah. Jadi di sini ada yang namanya selang kepercayaan untuk menentukan nih, kalau kita menjadikan acuan analisis suatu perhitungan ya, suatu perhitungan dalam lingkup analisis data perikanan dan sumber daya perairan. Nah, seperti itu. Oke, dan kita sedikit mengulas dari pembahasan-pembahasannya, yaitu ya, nah kan ada tabel sidik ragam ya, TSR. Nah, di sini tuh kita akan mencari regresi sisa total. Nah, itu kan pada pertemuan sebelum-sebelumnya sudah ada di catatan ya. Nah, situ regresi itu bagaimana cara mencarinya, regresi derajat bebas regresi, derajat bebas sisa, derajat bebas total. Terus untuk jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat sisa, dan jumlah kuadrat totalnya. Ya, terus juga kuadrat tengah regresi, kuadrat tengah sisa, kuadrat tengah total. Tapi yang kita ambil KTR, KTS. Lalu F hitung, dan F table. Nah, dan juga rumus-rumus yang sudah yang diimplementasikan dalam Excel ini tentunya sudah ada acuannya gitu ya, pada analisis data statistika ya, di dalam mata kuliah biologi perikanan ini. Nah, begitu untuk hasil dari analisis data ini ya. Jadi untuk kesimpulannya itu suatu data kita analisis tentunya jika memang saling berkaitan antara satu sama lain, hubungan dari panjang dan bobot itu sangat mempengaruhi dari si panjang ataupun bobot ikan, di mana entah satu yang dominan, entah itu panjang yang dominan ataupun bobot yang dominan. Nah, itu balik lagi dari ikan itu sendiri. Nah, kita analisis dan kita cari tahu nih hasilnya. Misalkan kita ambil contoh ikan selar kuning. Ikan selar kuningnya ada misalkan, kan ini ada data 140 ikan nih ceritanya. Kita labeli, kita beri nomor hingga 140 ikan. Nah, habis itu kita ukur panjang totalnya, bobot ikannya, dan kita ketahui dulu jenis kelaminnya. Baru kita cari nilai-nilai yang sudah adanya ya, seperti log L dan log W-nya menggunakan rumus yang sudah tertera. Lalu di sini ada nah lalu untuk apa sih kegunaannya ini? Nah, kita sebagai research ya, atau saya sebagai mahasiswa ya, tentunya analisis data ini sangat penting, sangat berguna ya untuk penelitian untuk kedepannya, gimana kita mengetahui ikan itu panjangnya kok bisa sih panjangnya segini, bobotnya segini, seperti itu. Nah, dari analisis ini kita bisa mengetahui bagaimana hasil tersebut loh. Jadi kita tidak tak secara general kok bisa gini. Nah, dari analisis ini kita bisa mengetahuinya seperti itu. Dan juga tentunya dengan mempelajari ini saya lebih bisa lebih terbuka wawasannya, mendapatkan insight dan ilmu baru dari materi ini ya, dan juga bisa saya jadikan untuk penelitian saya ke depannya nanti begitu. Dan mungkin jika memang ada kesalahan dari saya pribadi, itu memang pure kesalahan, dan jika memang ada kesalahan dari sistem, nah itu juga kesalahan dari saya pribadi ya, mungkin ada beberapa mistake yang terlewat ya, ataupun ini mungkin kelemahannya ya, jika kita tidak memasukkan data secara detail, karena ini menggunakan formula ya, jadi jika awalnya nilainya mungkin salah atau keliru ya, mungkin ke bawahnya bisa salah atau keliru. Nah, itu yang mungkin sedikit kekurangan ya
penelitian, analisis data ini secara kuantitatif ini loh, seperti itu. Namun, sisi kelebihannya juga lebih banyak, nah di mana datanya tersaji secara cepat, secara langsung banyak gitu, kuantitas datanya ya. Dari situ, kita bisa mencari SK-nya selang kepercayaannya dengan 95% kan. Nah, galat galat kesalahannya bisa kita minimalisir gitu. Karena kan kita menganalisis itu tidak pure 100% benar dan tidak pure 100% salah. Jadi dengan adanya galat ini, tentunya kita bisa jadikan acuan, seperti itu. Mungkin, demikian apa yang bisa saya sampaikan dan apa yang bisa saya, paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan itu murni datangnya dari saya, dan jika dan jika ada kurang mohon dimaafkan. Sekian, dari pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.